Mantan Menteri Pertanian atau mantan Syahrul Yassin Limpo atau SYL meminta Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera melanjutkan perkara kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang saat ini tengah diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun hal itu diungkapkan SYL di ruang sidang sebelum hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU menunjukkan barang bukti kepada para saksi dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 3 Juni 2024. Dalam momen itu, bahkan SYL mengeluh pada hakim dengan mengatakan jalannya proses persidangan berpengaruh kepada fisiknya karena usianya yang sudah 70 tahun. Baik, silakan sebelum orang bukti ada yang sampaikan. Izin yang mulia, dengan umur saya yang 70 tahun, Ya. saya bermohon kalau mungkin ada proses TPPU bisa dilanjutkan atau jangan ditunda. Saya makin kurus, Ya. oleh karena itu sekiranya boleh, namanya berbohong, peradilan TPPU itu bisa dilanjutkan saja atau seperti apa. Ini cuma berbohong saja. Ya. Terima kasih. Ini kan kami tidak bisa memerintah, tidak pasif. Pengadilan itu pasif, ya, aktif memerintahkan untuk menyerahkan semua perkara dari pengadilan. Itu adalah hak penyidikan dan penyidikan. Kalau masalah perkara penyidikan, saya hanya membaca berita ada selagi diproses lah. Iya, sebetulnya, ya. Tadi kan sudah dengar, kami tidak mengambil itu adalah hak sudah, ya. Gitu, Mendengar permintaan itu, Hakim Ketua Rianto Adam Ponto mengatakan pihaknya tidak berwenang memerintahkan jaksa untuk segera menyerahkan semua perkara ke pengadilan. Menurut Hakim, bahwa perkara tersebut saat ini masih wewenang dari penyidik dan penuntut umum. Pasalnya lanjut Ponto, sepengetahuan dirinya bahwa perkara TPPU itu saat ini masih berproses di KPK. Adapun SYL kembali melanjutkan proses sidang kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya bersama dua terdakwa lain yaitu mantan Sekretaris Kementan Muhammad Hatta dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Kasdi Subagiono. Dalam perkara ini, SYL telah didakwa melakukan pemerasan Rp40.549.044 dan menerima gratifikasi Rp40.447.444.494 di lingkungan Kementerian Pertanian selama menjabat periode 2021 hingga 2023. Uang itu diperoleh SYL dengan cara mengutip dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian. Menurut jaksa, dalam aksinya SYL tak sendiri, tetapi dibantu ex-direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta dan ex-sekretaris jenderal atau sekjen Kementan Kasdi Subagiono yang juga menjadi terdakwa. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul di Kasdi dan Hatta digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya. Berdasarkan dakwaan, pengeluaran terbanyak dari uang kutipan tersebut digunakan untuk acara keagamaan, operasional menteri, dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, nilainya mencapai 16,6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dakwaan pertama, Pasal 12 huruf E Jangto, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jangto, Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan kedua, Pasal 12 huruf F Jangto, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jangto, Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan ketiga, Pasal 12B Jangto, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jangto, Pasal 64 ayat 1 KUHP.